Assalamualaikum. Selamat ketemu dengan saya kembali. Hari ini kita akan diskusi. Sebelumnya seperti biasa saya akan menyampaikan salam 3M. Jangan lupa, ini masih masa pandemi. Jangan lupa untuk mencuci tangan, jangan lupa untuk pakai masker, ya, karena saya di ruangan sendiri jadi nggak pakai masker. Yang ketiga apa? Menjaga jarak jika memang harus keluar. Sekarang kita akan diskusi kembali tentang lean manufacturing. Lean, ramping. Seperti saya ya. Jadi kalau kita diskusi tentang lean manufacturing, berarti adalah sebuah proses manufaktur yang ramping. Namanya ramping berarti pasti ada aspek apa di sini? Ada aspek eliminasi yang namanya dalam tanda petik sampah. Dulu disebut sebagai apa? Sampah apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak mengkreat sebuah value bagi customer dan juga bagi perusahaan. Sehingga apa yang diharapkan dengan lean manufacturing? Yang diharapkan adalah kita bisa menghasilkan produk yang bagus. Nah, produk yang bagus itu dari aspek apa? Semua aspek, baik kuantitas, kualitas, dan kalau kita prosesnya itu bisa tepat waktu untuk sampai di customer, dan yang pasti adalah ada cost effectiveness. Jadi di sini nanti ada aspek bagaimana kita dengan menghilangkan, mengeliminasi sampah-sampah tadi, kita bisa melakukan cost reduction. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan tadi cost effectiveness, karena kita sudah mengeliminasi semua sampah-sampah yang ada, maka ini adalah sebuah strategi ya, langkah strategi yang tepat bagi perusahaan yang menerapkan lean manufacturing, ya, sehingga operasionalnya bisa lebih murah. Maka biaya kita bebankan kepada customer juga akan lebih rendah. Nah, maka kita harus tahu ada yang namanya prinsip-prinsip lean thinking. Ada lean thinking, ada lean manufacturing. Artinya bahwa 5 hal ini harus diterapkan dalam perusahaan yang menerapkan lean manufacturing. Yang pasti kita harus tahu nilai dari setiap produk itu, kita tahu nilainya berapa dengan tepat. Kita harus tahu yang namanya value stream, aliran nilai. Bahasa kita itu nyebutnya aliran nilai. Ini identifikasi value streamnya. Kita membuat value stream yang bebas gangguan, ya. Artinya value stream yang memang di situ dipastikan dia teridentifikasi untuk masing-masing produk. Nah, tentunya kita harus membiarkan ya pelanggan itu bisa memperoleh value dari produsen, dari yang memproduksi produk yang mereka beli. Dan pada akhirnya kita berharap adanya zero defect, karena ada tuntutan di dalam lean manufacturing itu, proses itu tidak ada kesalahan, tidak ada produk yang rusak, tidak ada produk yang cacat. Karena apa? Karena dengan ada produk cacat, produk rusak, tentunya di sini akan menambah cost. Nah, padahal konsepnya tadi adalah cost effectiveness. Itu berkaitan dengan prinsip bagaimana kita mengimplementasikan di dalam lean manufacturing. Tadi kita menyebut ada istilah value stream. Nah, value stream ini adalah sebuah aktivitas yang bisa dalam kategori dia value added activity atau non value added activity. Untuk menghasilkan produk atau jasa mulai dari awal prosesnya sampai produk itu diterima oleh konsumen. Nah, kalau kita diskusi tentang value stream, ini hanya lebih pada decision yang sifatnya short term sampai real. Karena kan hanya bagaimana kita mengidentifikasi aktivitas, mana sih yang value added, mana sih yang tidak value added, mulai dari produk itu diproses sampai dengan produk itu diterima oleh konsumen. Nah, di dalam lean manufacturing, kalau kita bicara bagaimana sih operasionalnya, dia menggunakan sistem demand pull. Tapi masih ingat, kita pernah diskusi tentang just in time, bahwa just in time itu ada push, ada pull. Nah, yang just in time sejati itu adalah yang pull. Nah, berkaitan dengan lean manufacturing ini adalah just in time yang digunakan. Kenapa? Karena tadi kembali lagi konsepnya adalah cost effectiveness. Di dalam just in time itu
kita berupaya meminimalisir yang namanya inventory. Sehingga inventory mungkin faktanya nggak mungkin lah 0 inventory, tetapi paling tidak kita mengurangi adanya persediaan. Dan dengan just in time kita bisa lebih dekat, kita bisa memiliki supplier yang kapanpun kita membutuhkan bahan baku, mereka siap. Maka memang harus ada yang namanya close relation dengan supplier. Ya. Dan pada akhirnya supplier akan memperoleh keuntungan. Karena apa? Karena dengan adanya kedekatan dengan produsen tadi, supplier ini pada akhirnya dia punya hubungan jangka panjang dengan produsen tersebut. Kali manufacturing ini arahnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan just in time. Nah, kalau kita bandingkan dengan sistem yang tradisional, ya pasti sistem manajemen biaya transaksional itu nggak cocok ya kalau kita gunakan di dalam akuntansi untuk lean manufacturing. Karena apa? Karena lean accounting atau accounting yang digunakan di dalam perusahaan yang menerapkan lean manufacturing itu, mereka menggunakan biaya yang lebih simple dan sifatnya langsung, direct cost. Ya, direct cost. Jadi kalau selama ini kita tahu ada yang namanya biaya tenaga kerja tidak langsung atau BOP, biaya overhead pabrik, itu kan kadang pembebanannya itu bisa tidak langsung. Maka kita gunakan di sini adalah di dalam lean manufacturing ini pembebanannya secara langsung kepada pelanggan. Kalau kita bicara bagaimana kita mengukur kinerjanya, ya berarti kita menggunakan sistem biaya standar costing. Dengan membandingkan apa? Membandingkan operasionalnya bagaimana, kapasitasnya bagaimana. Dan masih ingat bahwa di dalam perusahaan untuk saat ini tidak hanya aspek finansial saja yang dipertimbangkan, tetapi ada juga aspek non keuangan di dalam pengukurannya. Sehingga kalau di manufacturing bisa nggak perusahaan pakai balance scorecard? Bisa. Karena pas, karena dalam lean manufacturing tidak perlu di sini adalah hanya aspek finansial saja. Oke, coba mungkin kita sering mendengar ya ada istilah product life cycle, tapi ada istilah lagi life cycle cost. Ini sebenarnya beda atau sama? Sama-sama life cycle, sama. Artinya apa? Sama-sama sebuah siklus hidup, tetapi yang satu siklus hidup dari sebuah produk, mulai produk itu diproses sampai menjadi produk jadi yang siap dikirim kepada pelanggan. Tetapi yang satunya adalah siklusnya dari biaya. Maksudnya apa? Ini semua biaya yang timbul selama produk life cycle tadi. Jadi keduanya ini saling berkaitan antara produk life cycle dengan life cycle cost. Ya. Nah, kalau tadi kita diskusi tentang value stream, jadi arus di situ aliran ya yang berkaitan dengan bagaimana penciptaan nilai dengan mengidentifikasi mana yang bernilai tambah dan mana yang tidak. Maka di value chain di sini ini adalah sekelompok aktivitas berkaitan dengan apa? Bagaimana kita mendesain produk, pengembangan produk, bagaimana memproduksinya, kita memasarkannya di mana, dan bagaimana layanan terhadap produk ketika produk itu sudah dibeli oleh konsumen. Ya. Terakhir, kita akan diskusi tentang target cost. Kenapa sih kok ada target biaya? Jadi ada sebuah produk yang tentunya di sini harganya itu sudah ditentukan oleh pasar. Maka ketika harga sudah ditentukan oleh pasar, harga produk tersebut, misal seperti kalau kita tahu ada pasta gigi, sikat gigi itu kan sudah umum, bukan sebuah produk yang unik ya. Kecuali kalau mungkin pasta gigi atau sikat giginya misal di situ kita buka ternyata tanpa kita pegang, mungkin dia ada sebuah sensor atau apa kemudian bisa nyikat. Itu mungkin ada keunikan, tetapi ketika yang ada di pasaran, maka yang bisa kita lakukan di sini adalah kita melakukan penentuan berapa biayanya. Karena apa? Harga sudah ditentukan, laba berarti kan kita sudah punya target, berapa target labanya. Nah, kita tahu bahwa dalam penentuan harga itu ada aspek biaya plus laba. Nah, kalau harga sudah ditentukan, laba sudah ditentukan, berarti apa yang kita lakukan? Kita tinggal di sini menentukan berapa besar biayanya supaya laba tadi terpenuhi, tetapi harga kita bisa bersaing. Nah, ada 3 metode
apakah kita melakukan reverse engineering, jadi rekayasa yang balik di sini, atau kita menganalisis value yang ada, atau kita melakukan proses improvement. Karena memang 3 metode ini yang bisa kita pilih salah satunya untuk kita bisa menerapkan yang namanya target. Jadi itu terkait dengan diskusi untuk hari ini. Bagaimana sih gambaran dari lean manufacturing, bagaimana akuntansinya untuk lean manufacturing, termasuk kita mengenal ada istilah product life cycle cost, kita juga tahu ada istilah value stream, kita tahu ada istilah value chain. Ini yang tentunya bisa menjadi dasar nanti kalau mungkin kita mau riset atau mungkin mau mengimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Oke, saya kira cukup pertemuan untuk hari ini. Sampai ketemu lagi kita pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Jangan lupa stay healthy selalu. Bye-bye.